Batu Aji. Kakak harus semuanya dalam keadaan sukacita surga. Oke, kita buktikan. Tangkap sukacita surga. Ha! Taruh dalam hatimu. Pancarkan ke sekelilingmu. Oke, hari ini kita ditemani sama abang kita yang di sebelah kakak, Bang Joni Purba. Oke, namanya Bang Joni Purba. Dia Abang Vikaris, teman Kak Vikaris. Guru sekolah minggu juga. Dan kita hari ini mau melayani bersama untuk anak-anak KKR Runggun Batu Aji. Tetap semangat, sukacita. Oke, supaya kita makin semangat, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi puji Tuhan. Tidak ada yang malas-malas. Tidak ada yang malas-malas. Berdiri semuanya, tinggalkan dulu apanya, mungkin ada HP-nya ya. Ya, pekerjaannya. Oke, kita mau sama-sama puji Tuhan dulu. Kita mau bernyanyi kasihnya seperti sungai dengan gerakan baru, gerakan TikTok. Oke, dilihat kakaknya ya. Yes, semuanya semangat. Yeay. Asik. Gimana gerakannya Kak Sri? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, berkatnya seperti sungai di hatiku. Oke, masih semangat memuji Tuhan. Saat Pasti. ini kita mau nyanyi apa lagi Pak Guru? Jalan serta Yesus. Oke, semuanya masih bangkit berdiri dan kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Yo. Semua gerakannya kayak gini. Sia. Ho ho ho. Ya, senyumnya mana? Maju. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Yo. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Salah. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Yo. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi lebih semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya Setiap hari asik. jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Putar. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Dimuliakan bagi nama Tuhan. Asik. Oke, sekarang kita sudah boleh duduk kembali dan sekarang kita mau naikkan penyembahan kita bagi Tuhan. Lagunya adalah Lingkupiku. Semuanya ditenangkan hati dan pikirannya supaya kita bisa datang menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dengan
bisa bertemu kembali. Dan kita mau katakan bahwa di saat badai pun bergelora, kita ada bersama Tuhan. Bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Adik-adikku sekalian, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah senang melihat kita semua. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sri. Sebelumnya mari kita satukan hati kita, kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan baik sekali kepada kami semua anak sekolah minggu. Walaupun kami semua tetap harus di rumah bersama dengan orang tua kami, tetapi sukacita kami Tuhan tetap ada karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan, baru saja kami sudah bernyanyi dengan senang hati. Kiranya Tuhan, pujian kami itu senang sekali Tuhan mendengarkannya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami supaya bisa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kakak kami juga yang menyampaikan firman Tuhan, berkati supaya bisa menyampaikan dengan luar biasa kepada kami dan kami bisa menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang besar seperti Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu saja. Amin. Oke, adikku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah disiapkan ya Alkitabnya? Dan saat ini firman Tuhan yang sampai kepada kita Lukas 4 ayat 38 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Oke, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Adikku sekalian, ceritanya ini Yesus telah selesai melayani di rumah ibadat. Dan dia pergi ke rumah salah satu muridnya, yaitu Simon. Tapi di rumah Simon, dia mendapati ibu mertua Simon sedang sakit keras, sedang demam, katanya tadi ya. Demamnya sangat tinggi sehingga dia tidak bisa memasak, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ayo, siapa di sini anak-anak Tuhan yang pernah sakit demam? Oke, kakak punya alat. Ini termometer ya. Ketika kita demam, kita bisa ukur demam dengan
alat ini, termometer. Kalau 36 berarti demamnya normal. Tapi kalau misalnya Yesus mengukur demamnya ibu mertua Simon, itu kira-kira sampai 40. Wah, ini sudah tinggi sekali. Ibu mertua Simon tidak tahu harus dibawa berobat kemana oleh keluarganya, karena demamnya sudah terlalu tinggi. Atau mungkin rumah sakit pada tutup, kayak sekarang ini ya, di musim corona, semuanya rumah sakit tidak ada yang beroperasi seperti biasa. Tapi Yesus yang berada bersama dengan mereka di rumah itu saat itu ternyata lebih hebat dari dokter. Dia hanya berdiri di sebelah ibu mertua Simon, lalu dia jamah, dan seketika itu ibu mertua Simon menjadi sembuh. Semuanya orang pada saat itu bersukacita, bersukaria, bertepuk tangan, dan tersenyum bahagia karena Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Lalu makin banyak orang yang membawa orang sakit kepada Yesus, lalu Yesus sembuhkan. Bahkan orang yang kena setan juga Yesus sembuhkan. Lalu semua orang yang ada di situ berkata, "Wah, benar, Engkau adalah Anak Allah." Nah, jadi adik-adikku sekalian, yang menjadi murid Yesus itu Simon. Tapi ternyata Yesus tidak membeda-bedakan untuk berbuat baik kepada semua orang. Kepada ibu mertua Simon pun dia berbuat baik. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh membeda-bedakan teman. Ada yang rambut keriting, ada yang kulit hitam, ada yang gemuk, ada yang kecil, ada yang pendek, tapi semua adalah anak Tuhan. Oke, jadi adik-adikku sekalian, kiranya semuanya bisa melakukan tentang firman Tuhan. Apa ini ya? Wah, kakak dapat kiriman. Wah, ini dari siapa ya? Siapa yang kirim? Wah, kita buka ya adik-adik. Oh, dari Tuhan Yesus. Ini tiba-tiba datang dari siapa ya? Dari Tuhan Yesus. Kita buka isinya. Wah, isinya kotak lampu. Tapi coba kita lihat apa iya isinya lampu. Wah, ada surat adik-adik. Hah, ada 3 surat dari Tuhan Yesus. Oke, kita baca. Wah, ternyata ini kado dari Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk kita semua. Yesus katanya beri kado yang pertama itu apa ya? Keselamatan. Wah, ternyata adik-adikku sekalian, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia membawa keselamatan bagi anak-anak Tuhan. Wah, tepuk tangan, Tuhan Yesus baik. Oke, surat yang kedua. Yang kedua, oh ini kado Tuhan Yesus, kesembuhan. Oke, Tuhan Yesus baik. Dia datang ke dunia ternyata membawa kado kesembuhan untuk anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Siapa di sini yang di rumah ada dalam keadaan sakit? Tuhan Yesus datang loh untuk membawa kesembuhan. Jikalau orang tuanya lagi sakit, bilang, Tuhan Yesus datang bawa kesembuhan sama orang tuanya juga. Jikalau sanak saudara kita juga lagi sakit, Tuhan Yesus juga bawa kesembuhan. Ya, juga untuk saudara-saudara kita yang lagi
terbaring di rumah sakit karena kena infeksi virus corona juga. Kita doakan mereka ya. Tuhan Yesus bawa kesembuhan bagi mereka. Oke, ada satu lagi. Wah, Tuhan Yesus datang membawa kepintaran. Tuhan Yesus datang membawa kepintaran untuk anak-anaknya. Kepintaran, hikmat ya. Jadi Tuhan memberi kepintaran dan hikmat kepada anak-anak Tuhan. Pintar dalam belajarnya, pintar juga dalam sikapnya. Kalau pemerintah bilang jangan keluar rumah dulu, harus stay at home, harus cuci tangan, harus jaga kesehatan supaya tidak jatuh sakit. Jaga kesehatan, makan teratur, tidurnya teratur, makan makanan bergizi. Wah, terima kasih Tuhan Yesus untuk 3 hadiah dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Oke, adik-adikku sekalian, demikianlah firman Tuhan hari ini kepada kita. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan ibu mertua Simon, dan Tuhan Yesus juga sanggup menyembuhkan semua anak-anak Tuhan dan kita semua. Yesus tidak membeda-bedakan orang untuk mengasihinya, dan kita juga tidak membedakan orang untuk kita kasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Engkau menceritakan bahwa Engkau begitu mengasihi kami tanpa melihat kami, kekurangan kami, kelebihan kami, tapi Tuhan Yesus selalu kasihi kami. Bahkan Tuhan Yesus berikan 3 hadiah bagi kami: keselamatan, kesembuhan, dan kepintaran. Ajari kami memakaikannya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biar Tuhan segera pulihkan, agar kami bisa bertemu kembali ya Tuhan. Inilah doa kami, ini kerinduan kami. Ajari kami memakai firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa Jumat depan.